Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan muliakan semua warga dan jamaah Islam di lingkungan RW 12. Saya turut merasa bergembira bahwa sudah akan diputuskan pemilihan DKM yang diharapkan semua pihak mau mengikutinya atas peran serta dari warga jamaah masjid sendiri, diikuti oleh para ketua-ketua RT dan dari pihak kelurahan. Nah, tentunya ini adalah alternatif yang terakhir yang bisa kita ambil, di mana seharusnya ketua DKM itu alangkah baiknya kalau kita pilih dasarnya dalam musyawarah, karena kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu harusnya kita kedepankan. Terlepas dari itu, ini merupakan suatu langkah yang harus kita tempuh, ya. Marilah kita memilih tokoh yang akan kita tetapkan nantinya menjadi ketua DKM dengan segala persyaratan yang sebaik mungkin, ya. Tentunya kita harus bisa melihat seorang ketua DKM itu dari sisi ibadahnya, permasalahan dia menguasai permasalahan untuk mengelola masjid. Dari sisi manajemen, karena masjid itu adalah dalam bentuk suatu usaha pengembangan dalam konteks pengembangan kehidupan beragama, pengembangan kehidupan sosial masyarakat, maka kemampuan manajerial juga harus dipahami. Tidak terlepas dari itu saja, tentang permasalahan bahwa masjid bukan hanya sekedar di halaman masjid dan ruangan masjid saja, tetapi peran masjid keluar dalam bentuk, ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu semacam CSR, kalau di TNI itu ada kegiatan teritorial. Jadi ada pembinaan kewilayahan, pembinaan dalam kehidupan, tentunya dalam kehidupan beragama Islam, dalam kaitan yang berhubungan dengan sosial. Jadi apakah itu dalam contoh-contoh membantu fakir, perhatian kepada warga RW 12 dan sekitarnya yang perlu didukung, peningkatan kualitas pendidikan dan sebagainya. Jadi carilah orang yang DKM itu yang dapat mengelola hal tersebut. Nah, tentunya kita harus memahami juga, kita sama-sama tahu maksudnya bahwa akhir-akhir ini ada sedikit semacam perbedaan pandangan dalam pengelolaan DKM, sehingga keinginan pihak tertentu, keinginan dari warga jamaah sedikit ada perbedaan. Sekarang ini mari kita harus lupakan dengan konsep bahwa pemilihan yang sudah ditetapkan ini akan membawa dampak, semuanya harus bisa menerima siapapun yang nantinya akan ditunjuk. Nah, saya pribadi, sekali lagi saya katakan, saya pribadi, bahwa dalam konteks ke depan itu kan perlu pembinaan, sehingga saya berharap kepada yang sudah merasa sedikit sepuh, berikanlah kesempatan pada yang lebih muda, lebih berpotensi, lebih menguasai lagi kondisi tersebut, sehingga diharapkan mampu berdiri di tengah-tengah antara yang kemarin-kemarin terjadi, yang saya sebelumnya mengendalikan masjid, ada kelompok sebagian yang menyatakan kelompok pengkritisi. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus kita hapus. Nah, untuk menghapuskan itu sebaiknya adalah orang yang kondisinya netral. Nah, kenetralan itu saya melihatnya sepertinya diserahkan kepada yang muda itu akan lebih bagus, supaya akan tampak pertama kita memberikan kesempatan, yang kedua
sejalan dengan perkembangan ini, ya nantinya orang-orang yang muda dan berpotensi ini kita uji kemampuannya untuk bagaimana mengembangkan masjid ini dalam konteks yang sebenarnya. Jadi peran DKM yang sebenarnya itu bisa terlaksana dengan baik, terlepas dari efek kepentingan. Nomor satu adalah kepentingan jamaah masjid. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa yang intinya mari kita dengan hati terbuka, hilangkan rasa was-was, rasa curiga, rasa apa, tapi gunakan hati dan nurani, dan secara kemampuan menilai, pilihlah yang tepat. Dari kebetulan calon kita ada 2, silakan memilih. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ya, kalau kita mengharapkan proses ke depan, tentu yang diharapkan yang lebih tahan, biasanya yang mudah-mudahan lebih tahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itu saja, mudah-mudahan seluruh jamaah warga muslim di lingkungan RW 12 kita, saudara-saudara saya ini, bisa menerima apa yang saya sampaikan ini dari hati nurani saya. Tidak ada tendensi untuk mengarahkan ke mana-mana. Yang intinya adalah demi kebaikan kita bersama. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.